Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngosmik, ngomongin sepeda motor listrik. Kali ini tanggal 30 April 2025, kita berangkat kerja sambil ngomongin motor listrik. Oke, di episode kali ini saya pengen ngomongin user experience. Ya, sesuai judul di thumbnail, pengalaman pakai Fox R selama kurang lebih 1 tahun. Jadi bulan depan tuh udah 1 tahun ya. Sekarang berarti kurang lebih 11 bulan menuju 1 tahun. Nah, kira-kira apa saja pengalaman saya, gimana pengalaman saya pakai Fox R? Karena kalau review saya pikir udah banyak lah ya, dan mungkin udah banyak yang cerita bagus-bagusnya. Nah, saya pengen cerita pengalaman pakai ini selama 1 tahun seperti apa, khususnya yang mungkin jadi masalah ya, buat pelajaran juga barangkali yang teman-teman baru pegang di tahun 2025 ini, unitnya baru datang. Nah, nanti bisa jadi gambaran antisipasinya, karena ya gimana pun motor sebagus apapun kan pasti ada trouble-nya lah ya, pasti ada trouble-nya aja, entah motor listrik maupun motor bensin sekalipun. Kan kita juga udah sering dengar ya, Yamaha, Honda, atau mungkin Suzuki juga ada dinamikanya masing-masing lah ya. Oke, jadi pengalaman saya dalam setahun pakai Polytron Fox R. Jadi kan saya dapat unitnya itu kalau nggak salah tanggal 21 Mei ya, 18 Mei saya pelunasan, 21 Mei motornya datang, 22 Mei start sewa baterai. Nah, itulah kira-kira ya. Nah, sehingga ya Mei bulan depan tuh udah pas 1 tahun. Nah, nanti saya bagi pengalaman atau user experience saya ini dalam 2 fase aja ya. Fase yang pertama itu mungkin 6 bulan pertama, yang kedua yang 7 bulan ke-7 dan seterusnya ya, 6 bulan kedua. Kenapa? Karena menurut saya kalau di 6 bulan pertama memang nggak banyak hal-hal yang dirasain ya. Ya ibaratnya masih masa-masa bulan madu aja gitu, masih kerasain aja motornya kan gitu. Dan nanti setelah 6 bulan kedua kan mungkin sudah agak beda. Oke ya, nanti kita lanjutin. Oke, ini posisi baterai 100% ya. Tadi saya cas di rumah udah dapat 1,6. Nanti sambil kita cek juga bisa berapa kilometer nih. Kalau udah 1 tahun 100% ke 1% tuh bisa berapa kilo ya. Saya sih rata-rata 8 harusnya. Oke, sekarang saya cerita dulu user experience pakai Fox R selama 1 tahun. Yang pertama, di 6 bulan pertama itu pasti juga teman-teman ngerasain shock breaker ya. Shock breakernya keras banget. Jadi memang orang-orang yang nggak betah kerasnya itu langsung pada diganti ya. Shock breaker depan diganti pirnya, atau diganti sekalian shock breakernya. Shock breaker belakang juga diganti. Kalau saya baru bulan ke-11 ini akhirnya saya menyerah ya. Saya beli shock breaker X-Max yang belakang, diganti shock breaker X-Max yang belakang, dan memang beda banget sih. Kalau yang depan masih belum saya utak-atik, mungkin minggu-minggu ini atau minggu depan ya. Karena saya sudah beli alatnya, bahannya tinggal dipasang sebenarnya. Nah, itu teman-teman, yang pertama shock breaker. Terus yang kedua, di bagian jok, karena ini kan motor listrik kan senyap ya teman-teman, jadi bunyi sekecil apapun itu berasa gitu, dan akhirnya berasa sangat ganggu kan. Nah, yang kedua biasanya yang dialami itu adalah bunyi kerotakan gitu ya di jok itu. Jadi kalau itu suara sepertinya benturan antara jok sama bodi deh. Nah, rata-rata itu solusinya macam-macam sih.
Ada yang dikasih selang ya, di garisnya itu dikasih selang, jadi meredam lah gitu, meredam benturannya. Ada yang ditambahin styrofoam di dekat lubang kunci jok itu, nah itu buat meredam juga. Nah intinya macam-macam cara yang dipakai biar nggak bunyi kerotakan lagi. Nah itu gitu, saya juga ngalamin itu. Terus yang ketiga, ini juga pasti dialamin oleh semua yang ngerasain awal-awal ya, itu footstep ya. Footstep belakangnya itu kan ini apa, terlalu maju. Jadi kalau kita bonceng, pengendaranya kalau kakinya turun, nah kakinya tuh nabrak kaki orang yang dibonceng gitu, karena footstepnya terlalu maju. Nah ini kan akhirnya pasti banyak yang solusinya ya dikasih extender ya, extender footstep. Jadi footstepnya agak mundur, nah itu sangat membantu sekali. Jadi nggak nabrak antara pengendara, pengemudinya atau pengendara ya sama boncengernya. Nah itu kayak gitu tuh. Itu jadi shock breaker, terus bunyi kerotakan di bawah jok itu, sama footstep. Apalagi ya yang saya rasakan dan mungkin saya kasih, oh ya ini pasti ya rasanya, kalau saya kan itu tuh teman-teman lihat tuh, itu kan kanan kiri saya kasih tuh ya, kelihatan kan. Nah, kaki saya kan mijak di tambahan footstep. Nah itu footstep depannya itu memang saya tambahin footstep, kalau nggak salah punya Vario 150 kalau nggak salah ya. Nah itu PNP. Nah jadi akhirnya kaki saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu tinggi, karena kalau tinggi saya 175 itu di kakinya, dengkulnya capek ya, karena terlalu siku-siku gitu, karena kan decknya terlalu tinggi buat nyimpen baterai kan, baterainya besar, akhirnya decknya jadi tinggi. Biasanya rata-rata diakali dengan ini supaya kakinya nggak terlalu nekuk. Jadi kalau saya gini kakinya lumayan lurus nih. Nah itu gitu. Mungkin itu sih 6 bulan pertama yang saya rasain. Nah sekarang yang 6 bulan kedua nih, nah itu kan sudah mulai banyak tuh masalah-masalah yang mulai kerasa. Nah yang pertama yang paling kerasa itu adalah jok ya, kunci joknya. Jadi memang udah banyak yang sharing pengalaman kalau pas musim hujan itu lumpurnya itu pada muncrat ke atas ya kan. Nanti yang 6 bulan kedua dilanjutin pas di Semolawaru aja, panas ini soalnya silau. Terpantau masih 100% ya, jarak yang ditempuh 6,7 km. Moga-moga bisa tembus 8 ya, kayaknya sih 7 sih, 7, mungkin. Nah itu udah 7 tuh udah 7 kilo ya. Nah, bisa nyampe 8 nggak ini, kita lihat. Wah tuh 7,1 baru turun 1%, karena tadi saya gak keputan ya. Kalau saya speednya normal 40-50 kayaknya sih bisa 8. Tadi saya keber 60 lebih terus. Oke, kita lanjut. Ini yang saya alamin ya sebagai user Fox R di 6 bulan yang kedua. Kunci jok teman-teman. Jadi memang udah banyak yang bahas kalau saat musim hujan tuh biasanya lumpur itu nyiprat ke atas dan akhirnya mengotori lubang kunci jok itu. Jadi akhirnya kunci joknya susah ditutup atau susah dibuka bahkan. Nah tapi ketika saya beli ini kan motor itu udah gen 2 ya kalau nggak salah ya, atau gen berapa lah gitu, pokoknya bukan gen awal. Nah itu saya lihat sudah dikasih akrilik atau mika di atasnya ban itu ya, di bawah jok, jadi buat melindungi itu. Saya pikir cukup,
Makanya pas musim hujan kemarin saya telat, teman-teman, telat ngasih pemecahannya gitu. Jadi akhirnya macet, kunci joknya itu nggak bisa bahkan bukan hanya sulit dibuka ya, tapi nggak bisa ditutup bahkan. Jadi nutup aja nggak bisa. Jadi joknya itu dalam beberapa minggu itu saya pakai motor, joknya nggak bisa ditutup. Nah itu teman-teman. Akhirnya saya bawa ke service center, ya alhamdulillah di servis nggak bayar ya, maksudnya nggak ada pergantian part gitu. Karena saya pikir bakal disuruh ganti karena sampai nggak bisa ditutup sama sekali, ternyata enggak. Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Nah itu ya teman-teman, jadi masalah yang kedua yang saya hadapi khususnya setelah musim hujan ya, itu kunci jok belakang itu ya, itu susah kait, nggak bisa mengait gitu, jadi nggak bisa nutup. Itu masalah. Nah yang kedua berarti hubungannya sama itu ya, tadi itu mikanya itu ternyata kurang panjang. Nah akhirnya itu sebenarnya masih bisa diakali, dimodif dikit lah gitu ya, untuk supaya lumpur itu nggak nyiprat ke atas gitu. Jadi mikanya itu kurang panjang dan kurang nekuk. Nah akhirnya saya lihat di YouTube ternyata ada yang ngasih saran, mikanya itu dipanasin terus ditekuk, terus ditambahin mika. Jadi nutup, bener-bener nutup, lumpur nggak bisa nyiprat ke atas. Cuman karena saya nggak punya mika atau akril tambahan, saya jadinya pakai yang saya punya aja, yaitu foam board. Foam board ini seperti styrofoam tapi tahan air gitu. Jadi enak tuh. Baterai saya juga kan saya tambahin itu buat cover baterai biar nggak nyiprat dari ban tuh, biar nggak nyiprat ke baterai. Nah itu akhirnya saya kasih itu. Jadi mikanya ditekuk, dipanasin, ditekuk, terus disambung sama foam board. Foam boardnya murah kok dan gampang dibentuk. Kelebihannya itu bisa digunting, gampang dibentuk, ngikutin bentuknya. Kalau saya kan saya lem ke mikanya, saya tunjukin hasil jadinya aja ya. Saya lem ke mikanya, terus sisi yang lain saya kunci juga pakai bautnya plat nomor gitu. Jadi bautnya plat nomor sekalian jadi kuncian si foam board ini, jadi kuat. Foam boardnya jadi nempel ke mika dan dikunci sama bautnya plat nomor. Insya Allah nih. Nah kita lihat nih, kita lihat uji cobanya ya musim hujan tahun depan ya. Sekarang sudah mulai masuk musim kemarau ya. Nah itu teman-teman yang saya alami. Yang kedua, yang ketiga itu bagian depan nih, bagian depan di bawahnya windshield sama plat nomor depan itu kan ada besi penyangga ya teman-teman. Mungkin yang punya Voxer dan gabung di grup Facebook sudah tahu ya, banyak problem di situ. Rata-rata patah. Jadi besi penyangganya itu mungkin ngelasnya terlalu sedikit, ngelasnya terlalu tipis, plus windshieldnya berat. Katanya ada yang bilang windshieldnya Voxer ini 1 kilo beratnya, plus shock breaker depan yang keras. Wah itu kombinasi tuh, jadi banyak yang patah. Nah solusinya bisa dibawa ke service center buat dilas lagi, ditambahin besi plat gitu ya, supaya lebih kuat dan las-lasannya ditambah. Nah cuman punya saya itu belum sampai patah, tapi sudah berasa tuh di bodi tuh jadi bunyi terus. Jadi dipakai itu kalau yang belakang tadi udah dipecahkan, ini yang depan nih bunyi terus gitu, tak 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 gitu. Kayaknya sih benturan antara bodi sama ya bagian dari besinya itu gitu. Jadi akhirnya waktu di service center saya minta itu dilas, ditambahin plat. Nah itu bayar 50.000 ya teman-teman. Kalau di Rungkut ya, kalau di tempat lain saya kurang tahu. Nah itu juga tuh yang baru terasa di bulan-bulan menjelang 1 tahun ya, karena sudah lama dipakai kan ya. Oke kita mampir pom bensin dulu, tapi numpang lewat. Sudah kangen sama pom bensin, gak pernah beli bensin pakai Polytron ya. Oke tadi sampai mana? Oh ya itu diganti soketnya fast charger.
fast charging gitu ya, jadi akhirnya bisa buat ngecas lebih cepat. Kalau saya sih karena nggak terlalu banyak kebutuhan lah ya, yang penting berfungsi aja udah bagus. Nah itu gitu, itu yang saya alami ya. Tadi apa aja, kunci jok belakang ini 6 bulan kedua ya, yang hampir setahun. Nah itu jok belakang nggak bisa ngunci, terus bagian depan butuh dilas, terus ini apa namanya, soket chargernya itu diperbaikin, terus sama ini nih, nah tombol-tombol di setir kanan dan kiri ini itu perlu dikasih kontak cleaner teman-teman. Kontak cleaner itu sejenis WD-40 tapi untuk non logam. Kalau WD-40 kan bersihin kotoran berupa karat ya di logam. Kalau kontak cleaner itu bersihin kotoran tapi yang non logam. Karena punya saya itu yang buat nyetakin lampu itu nggak bisa langsung nyala gitu, harus digeser-geser dulu, kayaknya berarti kan ada kotoran. Nah itu disemprot udah beres. Terus ada yang tombol S-nya itu dipencet keras ya, karena kan mungkin jarang pakai S ya, pakai D, terus kayak saya kan juga jarang banget pakai S. Nah itu bisa keras tuh kotor, jadi dipencet nggak bisa. Nah itu disemprot kontak cleaner aja teman-teman, itu udah beres. Itu lagi ya yang saya rasain ya, problem-problemnya lah dalam 1 tahun. Tapi overall bagaimana ya, overall sih saya tetap ini seneng aja pakai ini, karena ya itu tadi, kalau sebenarnya shock breakernya dipecahkan itu udah enak banget motor ini gitu, mulus gitu, udah nggak ada suara, nggak ada getaran, nggak ada asap. Apalagi kalau shock breakernya empuk, nah itu kan enak banget. Nah itu, nah apa saya ngalamin kayak temen-temen yang lain, misalnya throttle-nya rusak, alhamdulillah kayak throttle itu gas ini ya, tuas gasnya itu banyak yang rusak. Nah kemungkinan itu karena pemakaian ya. Kalau cara makainya itu ngegasnya masih kayak ngegas mosin, itu memang besar kemungkinan rusak gitu. Makanya kan ada yang bilang tangannya harus sekolah, kan saya belum bikin kontennya itu kan, tangannya harus sekolah supaya baterainya hemat, termasuk supaya tuas throttle-nya itu nggak gampang rusak. Nah saya nggak ngalamin, alhamdulillah nggak ngalamin. Terus yang tadi patah, alhamdulillah saya juga nggak ngalamin. Terus apalagi ya, rata-rata yang dialamin pengguna 1 tahun itu misalnya bannya sudah habis, saya juga enggak. Saya ini hampir 1 tahun 11 bulan lah ya, itu 11.600, berarti ya sebenarnya per bulan 1.000 kilo lah ya, per bulan 1.000 kilo. Cukup standar lah gitu. Tapi alhamdulillah nggak ngalamin throttle rusak, nggak ngalamin bagian depannya itu patah, mungkin lah hampir tapi belum sampai patah. Terus ban juga belum ganti, masih cukup tebal. Saya pakai ban bawaannya ya, tapi yang Kingland, bukan yang Ascendo kalau nggak salah. Yang Ascendo itu katanya banyak yang bilang licin, nah saya sih enggak. Nah itu teman-teman sharing saya ya untuk user experience, cerita pengalaman pakai Voxer selama kurang lebih 1 tahun. Nah, ini saya ceritanya apa adanya ya, jadi nggak dibagus-bagusin, nggak dijelek-jelekin gitu. Memang kalau dari sisi kenyamanan dipakai, terutama di aspal yang halus sih ya enak banget, memang nggak ada obat ya gitu maksudnya. Itu kalau jalan kasar, terus shock breakernya kan memang belum di-upgrade, nah itu memang lumayan tuh, lumayan menyiksa. Oh ya lupa saya, user experience saya berikutnya adalah motor ini juga sudah saya coba, saya pakai jauh-jauhan teman-teman, dan alhamdulillah kuat. Saya beratnya 95 kilo, jadi kan harusnya cukup boros ya, tapi saya ya nekat aja, motoran jauh itu pertama dulu ke Alas Venus Trawas. Nah itu kan nanjak banget ya, nanjak banget tapi sendirian ya. Waktu saya boncengan sama istri sama anak, ternyata overheat 750 meter sebelum nyampe itu overheat. Akhirnya karena hujan deras juga, udahlah putar balik pulang. Tapi yang saya sendirian, yang pertama kali saya ke Alas Venus sendirian itu sukses, bisa, dan baterainya masih sisa, terus bisa ngecas di Alas Venus. Terus saya juga pernah pakai ke Jombang ya, ke Jombang itu sekitar 80 kilo
Itu juga baterainya masih sisa 30-an kalau nggak salah, bisa. Terus saya pakai kemarin itu ke Trawas yang lewat Gudang Garam gitu ya, kantor Gudang Garam yang bagus, yang viral, indah banget itu, yang di Gempol ya. Nah, itu juga nanjak-nanjak juga sanggup ya. Terus yang paling epic ya saya bawa ke Bromo teman-teman. Jadi saya dari Surabaya saya ke Pasuruan ngecas dulu. Terus habis itu ngecas di Pasuruan 100% baru saya ke Bromo. Nah itu kemarin nyampe di Pendopo Agung Wonokitri gitu. Kenapa saya nggak sampai Lautan Pasir? Karena saya belum tahu kalau ternyata bisa ngecas di PLN Tosari teman-teman, di dekat Bromo itu. Kalau bisa ngecas di situ misalnya 100%, nah pasti berani tuh. Banyak kok yang sudah membuktikan pakai Fox R atau motor listrik terus turun ke kawah Lautan Pasirnya itu juga bisa kok. Cuman saya waktu itu belum tahu, jadi sampai Pendopo Agung Wonokitri itu sisa 29, ya udah saya nggak berani nerusin. Terus saya bawa balik lagi turun ke Pasuruan, service center Polytron yang ada fast chargernya itu 29 itu cukup, karena kan turun terus ya, cukup bahkan nambah gitu kan. Nah itu jadi itu ya pengalamannya ya, dipakai jauh-jauhan. Alhamdulillah bisa ya. Oh ya, ke Malang juga kemarin Lebaran saya pakai ke Malang sendirian, terus ngecas di fast chargernya di Malang, terus jalan-jalan di Malang. Nah sejauh ini saya berani jauh-jauhan, motoran jauh itu ke tempat-tempat yang ada fast charger, fasilitas dari Polytronnya. Kenapa? Karena saya belum punya fast charger. Kalau pakai alat charger bawaan itu lama banget teman-teman. Makanya saya ke Bromo kan ngecas dulu di service center Pasuruan, saya ke Malang ngecas di service center Malang. Pas ke Trawas di Alas Venusnya itu pakai charger bawaan lama itu. Pas di Jombang juga lama pakai charger bawaan. Nah ke depan pengen juga mungkin ke Kediri gitu. Atau kalau sudah punya fast charger ya mungkin bisa jalan-jalan lebih jauh. Oke, kita sudah sampai di ITS, sudah mau sampai ke kantor saya. Mungkin itu teman-teman konten untuk kali ini. Saya cerita user experience selama kurang lebih 1 tahun pakai Fox R. Segitu saja, terima kasih teman-teman. Salam Silent Rider. Oh ya, jangan lupa di like, subscribe, komen barangkali ada yang mau nambahin ya. Dan selalu kita menjadi seorang silent rider. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.